Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk mengisi sore ini kawan, saya akan berikan game yang menarik dari Magnus Carlsen saat dia menghadapi Vladimir Kramnik di turnamen Chorus Group A. Turnamen Chorus Group A saat ini lebih dikenal dengan Tata Steel yang dilaksanakan di Belanda. Setiap tahun mesti ada kawan turnamen ini. Dan nama turnamen ini juga sering berganti-ganti kawan, tergantung nama sponsor yang mendukung turnamen ini. Dan saat itu Magnus Carlsen harus berbagi tempat dengan Levon Aronian di posisi puncak di akhir klasemen. Karena perolehan poin kedua pemain sama kawan, bedanya di agregat kawan, jumlah kekalahan dan jumlah draw yang mereka mainkan. Kita langsung saja lihat permainan Carlsen saat itu kawan, yang masih berusia 18 tahun melawan mantan juara dunia Vladimir Kramnik. Sekarang kita langsung ke atas papan kawan. Di sini Kramnik pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan ready opening kuda F3. Carlsen membalas kuda F6. Sekarang pion C4 bertransposisi ke pembukaan Inggris. Dibalas Carlsen pion E6, kuda C3, pion C5. Dan Carlsen bermain dengan variasi simetrikal. Di sini putih memainkan pion G3 berencana Fianchetto gajah. Carlsen juga memfianchetto gajahnya nanti kawan di peta E7 dengan pion B6 terlebih dahulu. Di sini gajah G2, gajah hitam B7. Selanjutnya Kramnik rokade dan Carlsen melangkahkan gajahnya ke peta E7. Juga persiapan untuk melakukan rokade pendek. Di sini Kramnik langsung menyerang di peta pusat dengan pion D4. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh menteri. Pion D6 oleh Carlsen. Mencoba menahan diri kawan, men-set up pertahanannya dengan langkah yang solid pion D6. Kramnik menggeser beteng F ke D1, terus memberikan tekanan di lajur pusat. Barulah di sini pion A6, tidak terburu-buru untuk melakukan rokade pendek untuk mengontrol peta B5 tentunya. Dari ancaman kuda yang bisa bermanuver ke peta ini, sekarang kuda ke G5 oleh Kramnik. Dan tentu dengan melangkahkan kuda ke G5 ini kawan, sekarang terbuka diagonal terang ini bagi kedua gajah saling berhadapan. Dan dengan mengadu gajah Fianchetto-nya seperti ini kawan, tentu hitam akan senang. Karena biasanya pemain sangat menyayangi gajah Fianchetto kawan, agar nanti dia tidak mempunyai peta-peta lemah di sekitar Fianchetto-nya ini. Langsung saja diterima oleh Carlsen, gajah pukul gajah dipukul balik oleh raja. Sekarang kuda C6 menyerang menteri. Menteri bergeser ke F4, dibalas langkah rokade oleh Carlsen. Selanjutnya Kramnik melangkahkan kuda C ke E4 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak Carlsen, kuda mundur ke E8 dan Kramnik memainkan pion B3-nya. Persiapan kawan gajah di peta gelap nantinya. Di sini gajah jika bergerak ke peta F6, tentu kuda bisa sikat gajah hitam ini dan akan merugikan bagi hitam. Di sini Carlsen merespon dengan langkah beteng naik ke A7, persiapan langsung kawan untuk bergerak ke lajur pusat. Sekarang gajah B2 dan dilanjut dengan beteng bergerak ke pusat ke D7. Sekarang beteng A bergerak ke C1 dan Carlsen melangkahkan kudanya ke C7. Mulai bermanuver kawan mencari posisi yang bagus. Dan seperti yang kalian lihat, posisi hitam ini sungguh terlihat pasif kawan, mendapatkan tekanan dari para perwira putih. Para perwira putih lebih aktif untuk memberikan tekanan. Di sini kawan, kuda F3 oleh Kramnik menarik mundur kudanya, dibalas dengan pion F5. Dan terlihat sekarang Carlsen mulai memberikan tekanan. Kuda mundur ke C3, dilanjut dengan pion G5. Menteri mundur ke D2, sekarang pion G4. Gantian kawan, sekarang para perwira putih mundur teratur, mundur ke E1 kudanya dan dibalas dengan langkah gajah G5. Menyerang menteri serta beteng yang ada di belakang, ditutup oleh pion E3 dan Carlsen menggeser beteng naik ke F7, dibalas raja mundur ke G1 menghindari diagonal terbuka ini kawan. Dan di sini kuda ke E8 oleh Carlsen. Mencoba bermanuver mencari peta yang strategis nanti kawan jika memungkinkan. Di sini kuda putih ke E2, kuda hitam F6, kuda putih F4 menyerang pion E6, dilindungi oleh menteri di E8, menteri ke C3, memberikan ancaman yang serius kawan, melakukan skakmat di peta H8 jika kuda hitam ini bermanuver. Di sini beteng digeser ke G7, memblokade diagonal gelap ini agar kudanya bisa aktif. Di sini pion B4 oleh Kramnik.
Mencoba bermain lewat sayap menteri kawan. Setelah tadi mencoba lewat sayap raja, agaknya mudah terbaca oleh Carlsen. Di sini Carlsen melangkahkan kudanya ke E4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke B3, membuka diagonal gelap bagi gajahnya menyerang beteng. Beteng bergeser ke E7 dan sekarang menteri ke A4. Mencoba menyerang kuda serta pion yang ada di peta A6 ini. Magnus Carlsen tidak mencoba mempick up pionnya ini kawan. Dengan kuda mungkin mundur ke peta B8, tapi Carlsen melangkahkan kudanya ke peta E5, dibalas dengan langkah menteri ambil pion oleh Vladimir Kramnik. Sekarang beteng A7 menyerang menteri. Di sini menteri bergeser ke peta B5. Tidak berani pukul pion ini kawan. Kenapa tidak berani pukul pion ini? Coba kita lihat saja. Jika menteri ambil pion ini, selanjutnya beteng satunya akan bergerak untuk mengancam menteri kembali. Di sini menteri putih ini sudah tidak mempunyai peta yang lebih bagus lagi selain peta D4. Sekarang bisa dilanjut oleh hitam kawan dengan gajah F6. Persiapan untuk memberikan discover check di langkah berikutnya. Dan menteri putih ini sudah tidak bisa lagi menghindari discover check di langkah berikutnya. Karena jika bergerak ke peta terang ini kawan, atau ke peta gelap D2, ada kuda di sini ada kuda, di sini ada pion, dan jika bergerak mundur ke peta C3, tetap ancamannya adalah kuda ke peta F3 dan menteri ini akan jatuh. Oleh karena itulah kawan, saat beteng hitam ini bergeser ke peta A7, menteri tidak berani ambil pion yang ada di peta B6 ini, dia melangkah menteri ke peta B5, menantang pertukaran menteri. Magnus Carlsen menerima, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya beteng ambil pion di A2 mengancam gajah. Di sini beteng bergerak ke peta C8 terlebih dahulu skak, raja ke F7, dan sekarang kuda F bergerak ke peta D3 untuk melindungi gajah dari ancaman beteng. Selanjutnya gajah ke peta F6 oleh Carlsen. Persiapan kawan memberikan discover check atau discover attack di langkah berikutnya dengan tempo skak, tapi didahului oleh Kramnik, kuda pukul kuda. Langkah terbaik adalah memukul kuda menggunakan gajah. Variasi ini sedikit lebih baik kawan, tapi saya tidak akan melanjutkan variasi ini. Di sini tadi Kramnik pukul kuda menggunakan kuda, dipukul balik oleh pion. Dan selanjutnya beteng naik atau kembali ke peta C2 melindungi gajahnya. Sekarang beteng E bergerak ke A7, persiapan menantang atau memberikan tekanan lewat sayap menteri. Dibalas raja naik ke G2 kawan, tidak berada di baris pertamanya, nanti ada ancaman di baris pertama. Di sini kuda ke G5 oleh Magnus Carlsen, mencoba mencari spot yang bagus di peta F3. Dibalas beteng naik ke peta D6, mencoba mengancam pion hitam di peta B6. Sekarang kawan, Carlsen memainkan pion E4-nya. Mencoba memberikan pick up lebih bagi kuda nanti yang bisa bermanuver ke peta F3, juga membuka diagonal peta gelap bagi tantangan pertukaran gajah. Gajah pukul gajah oleh Kramnik, dipukul balik oleh raja. Sekarang raja putih bergerak ke F1. Untuk melindungi kudanya kawan dari ancaman beteng ke peta A1 nantinya, karena kuda putih tidak mempunyai peta yang bagus lagi. Ke peta D3 pun ada pion, ke peta F3 pun ada pion, jadi raja sesegera mungkin bergerak ke peta F1 ini. Dibalas Carlsen dengan beteng A1, selanjutnya raja ke E2, dan sekarang dibalas beteng bergerak ke B1 mengancam pion yang ada di peta B4 ini. Dan kedua pion pun ini kawan dalam ancaman. Di sini putih tidak mencoba membackup pionnya ini kawan. Kenapa putih tidak berusaha membackupnya kawan? Misalnya dengan beteng turun ke peta D4 mungkin, maka ancamannya cukup serius kawan. Beteng satunya akan bergerak ke A1 mengancam kuda. Jika kuda ini pindah kawan, ancamannya cukup serius, yaitu skakmat. Coba saja kita lihat pindah ke peta G2. Selanjutnya kuda akan ke peta F3 terlebih dahulu. Nantinya beteng akan melakukan skak, dipukul balik oleh kuda putih. Beteng satunya bisa melakukan skakmat. Jadi cukup serius kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, putih tidak mencoba membackup pionnya ini. Dia bermain dengan langkah beteng ke D1, langsung menantang pertukaran beteng untuk mencegah beteng satunya bergerak ke peta A1. Di sini Carlsen pukul pion, dibalas dengan langkah kuda ke G2. Pion diambil lagi oleh Carlsen, selanjutnya kuda ke F4, memberikan dukungan untuk mengincar pion yang ada di peta E5 nanti mungkin. Di sini dibalas dengan langkah beteng C5 menantang pertukaran.
Tantangan ditolak beteng B2 oleh Kramnik. Sekarang pion didorong maju ke B5 dan Raja Putih mundur ke F1. Selanjutnya beteng bertumpuk di lajur C dibalas dengan beteng turun ke B1 dan beteng ke B7. Persiapan dukungan bagi pion maju, dibalas beteng naik ke B4 menghentikan laju pion, dibalas Carlsen beteng C4 menantang kembali pertukaran beteng. Tantangan ditolak beteng turun ke B1, pion pun didorong maju ke B4, dibalas dengan beteng bergerak ke lajur B. Bertumpuk kawan, persiapan menyikat pion ini. Jika pion ini didorong maju, dibalas Carlsen kuda ke F3. Memberikan dukungan kawan bagi betengnya untuk menyerang, juga untuk mempertahankan pionnya untuk bisa didorong maju. Sekarang Raja Putih ke G2. Untuk melindungi pion dari ancaman kuda ini, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke D7, meninggalkan pionnya untuk dipukul beteng putih. Tapi Kramnik tidak tergoda kawan, dia bermain dengan pion H3. Kenapa tidak langsung disikat saja pion ini? Maka selanjutnya setelah beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih, beteng hitam akan ke D1 kawan. Ancamannya cukup serius, skakmat. Jadi jika tidak ingin skakmat, kuda akan lompat ke peta H3 ataupun ke peta E2 untuk mengontrol peta G1. Coba saja ke peta E2 kawan. Selanjutnya adalah kuda ke E1 skak. Raja bergeser, kuda akan ke D3 open skak dan beteng ini akan jatuh. Oleh karena itulah beteng putih tidak berani ambil pion hitam ini. Kramnik bermain dengan pion H3, selanjutnya pion E5 mengusir kuda. Kuda ke E2, beteng ke D2, mencoba menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Kramnik lebih memilih pion H, pukul pion G4, dipukul balik oleh pion F. Barulah sekarang beteng pukul beteng, dipukul balik oleh kuda, dan beteng naik ke B2 mengancam kuda. Di sini kuda kembali ke F3, raja ke F1, sekarang pion B3, dan raja kembali ke G2. Lagi-lagi putih tidak berani pukul pion menggunakan beteng kawan. Kenapa? Ancamannya adalah seperti ini. Kuda akan ke peta D2 skak dan menggarpu beteng. Oleh karena itulah Kramnik tidak tergoda pukul pion hitam ini. Dia bermain dengan raja ke G2, sekarang beteng ke C2. Dan pada posisi ini Vladimir Kramnik menyerah di langkah ke-57 kawan. Cukup panjang, tapi tekanan dari Magnus Carlsen. Walaupun di setup pertama Carlsen mencoba menahan diri, men-setup bangunan pertahanannya cukup solid kawan. Tapi di pertengahan middle game tadi kita lihat Carlsen mulai menusuk lewat sayap raja, mengusir para perwira-perwira putih dengan para pion-pionnya tadi. Tentu jika putih melanjutkan pukul pion dengan beteng, kudanya akan tewas kawan. Jika beteng pukul beteng, maka pion akan pukul balik. Dan jika dilanjutkan, kuda akan bergerak ke peta C1 untuk mencegah pion ini bisa promosi. Dan cukup panjang juga kawan jika dilanjutkan bila putih tetap ngeyel. Tapi dengan keunggulan pion seperti ini kawan, tidak mungkin bagi putih untuk berharap remis apalagi menang. Tadi saya sengaja untuk mempromosikan pion dengan kuda, tidak dengan menteri. Ini hanya untuk senang-senang saja kawan. Jika kalian ingin menang cepat, harusnya tadi promosi menteri saja, dan kuda putih tadi akan sikat menteri hitam yang promosi. Tapi saya coba tadi promosikan dengan kuda biar agak panjang videonya seperti ini kawan. Dan sampai langkah, jika kita teruskan sampai langkah ke-81 ini, bisa kalian lihat bahwa hitam masih unggul satu kuda dan beberapa pion. Itulah kawan permainan yang cukup cantik dari Magnus Carlsen mengalahkan juara dunia atau mantan juara dunia Vladimir Kramnik di turnamen Chorus Group A, atau nama kerennya sekarang adalah Tata Steel Tournament. Semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi kawan yang sempat men-setup bangunan pertahanannya cukup kalem, yang akhirnya dia membuat gebrakan serangan balik lewat sayap raja, bisa menghibur kalian semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.